Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama khatib mengajak diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan olehnya serta meninggalkan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Karena dengan ketakwaan inilah, wahai para jamaah sekalian, Allah akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahan yang sedang kita hadapi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, amanah adalah sebuah akhlak yang agung yang menjadi ciri utama seorang muslim. Allah mengulang pembahasan amanah di dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai salah satu tanda keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mencakup semua bentuk amanah, baik dalam hal harta, jabatan, janji, pekerjaan, keluarga, hingga waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah harta yang kita miliki bersumber dari sesuatu yang halal? Apakah kita telah menggunakannya sebagaimana mestinya? Dalam hal pekerjaan, apakah kita sudah amanah dengan kontrak kerja yang ada? Apakah kita tidak terlambat dalam menunaikannya? Apakah umur dan waktu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita benar-benar telah kita gunakan sebaik-baiknya, ataukah justru sebaliknya kita isi dengan banyak hal-hal yang sia-sia? Sungguh di hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban kita akan semua amanah tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fima afnah wa an ilmih fima fa'ala fih wa an malih min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismih fima ablah."
Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana dia memperoleh harta tersebut dan kemana dia membelanjakan harta tersebut, serta tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh atas setiap amanah yang dipikul di pundaknya merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena amanah merupakan salah satu ciri keimanan dalam diri seseorang. Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan kita semua agar jangan sampai kita mengkhianati amanah yang telah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, serta amanah yang telah diberikan oleh lain kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul serta mengkhianati amanah-amanah kalian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh kita semua pastilah memikul amanah, dan kita semua harus bertanggung jawab atas amanah yang kita pikul. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru alladhi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wa 'abdu rajuli ra'in 'ala baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun an. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang menangani urusan umat manusia adalah pemimpin bagi mereka, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mereka yang tidak mau menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya dan mengkhianatinya, dikhawatirkan mereka akan terjatuh ke dalam salah satu ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalath, idza hadatsa kadzaba. Tanda atau ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyelisihinya. Wa idza tumina khan. Apabila dia diberikan kepercayaan, dia mengkhianatinya. Sungguh ini harus menjadi perhatian bagi setiap muslim, bahwa tindakan khianat terhadap amanah yang ada dapat mengantarkannya kepada perbuatan kemunafikan, yang telah jelas bagi kita semua bahwa orang-orang munafik akan menempati neraka yang paling dalam. Waliyadu billah. Semoga Allah Azza wa Jalla menanamkan kepada kita akhlak amanah, menguatkan kita untuk istiqomah dalam melaksanakannya, serta menghindarkan kita dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Aqulu ma tasma'un, fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa,
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puncak keteladanan dalam amanah. Orang Quraisy memanggil beliau dengan gelar Al-Amin jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Bahkan ketika semua orang memusuhi beliau, mereka tetap menitipkan barang-barang mereka pada beliau. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di kota Makkah selama beberapa hari, hanya untuk mengembalikan barang-barang orang Quraisy yang masih beliau simpan. Padahal mereka semua adalah musuh yang ingin membunuh beliau. Sungguh ini adalah bentuk keteladanan yang nyata yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sungguh amanah adalah akhlak yang berat yang harus diperjuangkan dan tidak boleh disepelekan. Bahkan langit dan bumi sekalipun, dua makhluk Allah yang sangat besar, mereka tidak sanggup memikulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula." Sungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Akan tapi mereka semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Al-amanah ada'us shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait wa sidqul hadits wa qada'ud dain wal 'adlu fil mikali wal mizan wa ashaddu min hadza kulli al-wada'i." Amanah di sini maksudnya adalah melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah, berkata jujur, membayar utang, berlaku adil dalam takaran dan timbangan, dan yang paling berat dari semua itu adalah menjaga barang titipan. Begitu beratnya amanah ini, sampai-sampai Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwa yang pertama kali Allah cabut dari umat Islam adalah sifat amanah. Awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah wa akhiru ma yabqa min dinikumus shalah. Yang pertama hilang dari urusan agama kalian adalah amanah, dan yang terakhir yang tersisa adalah salat. Tidak mengherankan jika kita dapati di zaman sekarang seorang muslim yang dengan mudahnya menyepelekan amanah yang dia pikul. Baik itu amanah yang menyangkut hak Allah Ta'ala berupa kewajiban salat dan hal-hal lainnya, ataupun amanah yang menyangkut hak manusia. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan salat, tidak jujur dalam bermuamalah, tidak membayar hutang, tidak amanah dalam pekerjaan, bahkan tidak amanah dalam keluarganya. Waliyadu billah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sudah sepatutnya bagi kita semua untuk mengoreksi kembali. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang amanah? Apakah kita telah mengerjakan seluruh kewajiban yang telah Allah bebankan pada kita sebagai kepala keluarga? Apakah kita sudah menjadi kepala keluarga yang menunaikan hak-hak anggota keluarga kita? Apakah kita sudah amanah dalam pekerjaan kita? Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga martabat kaum muslimin dengan menjaga kualitas amanah kita. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.